Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton sampai selesai agar tidak sesat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan selalu menyiarkan dakwah Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Pembahasan pada hari ini, kita akan mencoba mengenal mazahibul arba, imam-imam yang mencetuskan mazhab. Siapa mereka? Mereka adalah Al-Imam Abu Hanifah, Nu'man ibn Sabit, Al-Imam Malik ibn Anas, Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbalin rahimahullahu ta'ala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, teringat dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, uhibbus solihin walastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'a, wa akrahu man bidu'atuhul ma'ashi, wa in kunna sawa'un fil bidu'ah, wa akrahu man yudi'ul umro lahwan, walau kuntu imro'an jamul ido'ah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, aku mencintai orang-orang soleh, meskipun aku bukan termasuk di antara mereka. Semoga bersama mereka aku bisa mendapatkan syafaatnya kelak. Dan aku membenci para pelaku maksiat, meskipun aku tak berbeda dengan mereka. Sungguh aku membenci orang-orang yang membuang-buang usianya dalam kesia-siaan, walaupun aku sendiri adalah orang yang banyak menyia-nyiakan usianya. Ikhwatal iman, lihat perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, uhibbus solihin walastu minhum. Aku mencintai orang-orang soleh, meskipun aku bukan termasuk di antara mereka. Ketika kita bicara tentang mazahibul arba, imam-imam yang telah mencetuskan mazhab yang sangat bermanfaat bagi kita, sehingga dengan perantara mereka kita bisa mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengenal agama yang hak ini, bagaimana cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu sebagai syukur akan jasa mereka, kita harus menanamkan kecintaan kepada mereka orang-orang soleh, walaupun kita bukan termasuk mereka. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang a'immatul arba'ah, imam-imam empat, maksudnya a'immatul mazahib, imam-imam mazhab, bukan berarti kemudian imam mazhab ini cuma ada empat, tidak. Yang empat ini yang berkembang sampai hari ini, karena sebelumnya sudah ada mazhab seperti mazhab Uyainah, mazhab As-Sawri, mazhab Az-Zuhri, mazhab Abu Sawr, mazhab As-Sa'di, dan mazahib-mazahib yang lainnya. Tetapi mereka hilang dimakan zaman dan tidak ada yang mendakwahkannya, sehingga kemudian yang tersisa sampai kepada kita hanyalah empat mazhab yang diakui, yang kita kenal dengan Al-Hanafi, pengikut mazhab Abu Hanifah; Al-Maliki, pengikut mazhab Imam Malik; Asy-Syafi'i, pengikut mazhab Imam Syafi'i; dan Al-Hambali, pengikut Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sekilas pandang tentang mereka. Al-Imam Abu Hanifah, namanya Nu'man ibn Sabit rahimahullahu ta'ala, lahir pada tahun 80 Hijriyah dan wafat pada tahun 150 Hijriyah. Dia pencetus mazhab Hanafi yang ada di Irak, Baghdad. Kemudian Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, lahir pada tahun 93 Hijriyah dan wafat pada tahun 179 Hijriyah. Mazhabnya disebut Maliki, dan dia mentaksis membangun mazhabnya di Hijaz, kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang ketiga, Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriyah dan wafat pada tahun 204 Hijriyah. Dan mazhabnya disebut Asy-Syafi'i, dan diasas mazhabnya di Baghdad, kemudian ditambah di Mesir. Kemudian juga Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang lahir pada tahun 164 Hijriyah, dan beliau wafat pada tahun 241 Hijriyah. Mazhabnya disebut Hambali, dan ia mengasas mazhabnya, mendirikan mazhabnya di Baghdad. Kemudian dari empat mazhab ini menyebar ke seantero dunia. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun Abu Hanifah, Nu'man ibn Sabit, dia adalah seorang faqih, seorang alim, dan dia awal atau yang pertama dari empat mazhab yang kita sedang bicarakan. Abu Hanifah mendapatkan gelar Al-Imamul A'zam, dan dia dikenal dengan ilmunya yang sangat luas, akhlaknya yang sangat baik, sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, siapa yang hendak meluaskan pengetahuan tentang fikihnya, maka sesungguhnya Abu Hanifah lah tempat kembalinya.
Dan Abu Hanifah termasuk generasi yang sangat luar biasa yang disabdakan Nabi SAW. Khairun nasi qarni, summal lazina yalunahum, summal lazina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah zamanku, maksudnya Rasul dan para sahabat. Kemudian setelahnya, maksudnya para tabi'in. Dan setelahnya para tabi'ut tabi'in. Abu Hanifah masuk pada generasi kedua, artinya dia seorang tabi'in. Masuk pada generasi terbaik umat ini yang disabdakan Nabi SAW tadi. Maka dia berjumpa dengan para sahabat Rasul seperti Anas ibn Malik radhiyallahu an. Abu Hanifah terkenal dengan waroknya, terkenal dengan ibadahnya, bahkan setiap malam dia menghatamkan Al-Quran. Terkenal dengan ikhlasnya dan juga kuat pendiriannya. Dan Abu Hanifah, dia mendasari mazhabnya dengan kembali kepada Al-Quranul Karim, sunnah Nabi SAW, ijma' dan juga qiyas, serta al-istihsan dan juga al-urf al-adat. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, layaknya sunnatu dakwah, di mana setiap para nabi mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abu Hanifah pun sama, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan 2 kali beliau mendapatkan ujian. Ujian pertama ketika penguasa dikuasai oleh Ad-Daulah Umayyah. Kita tahu bahwa Daulah Umayyah yang mengasah pertamanya adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Adapun sebab Abu Hanifah mendapatkan mihnah, ujian berat pada Daulah Umayyah adalah ketika dia kemudian membela unjuk rasa atau pemberontakan yang dilakukan Al-Imam Zaid ibn Ali. Dan dia tidak mau bekerja kepada gubernur Kufah, Yazid ibn Umar ibn Ubair. Maka kemudian ia pun ditahan, dipenjarakan oleh penguasa dan didera. Akhirnya kemudian setelah selesai ujian ini, dia pun keluar ke Mekah. Tiba-tiba pada tahun 130 Hijriah, dia masih tetap tinggal di Mekah, kemudian ia pulang dan khilafah sudah berganti kepada khilafah Abbasiyah. Dia pun kemudian pulang ke Kufah. Maka pada zaman Khalifah Abbasiyah, ketika khalifahnya Abi Ja'far al-Mansur, maka dia mendapatkan ujian yang kedua. Ketika Daulah Abbasiyah ini, adapun penyebabnya karena dia mendukung pemberontakan Muhammad an-Nabsi Zakiyah, turunan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari Hasan ibn Ali radhiyallahu an. Padahal beliau terang-terangan menyelisihi khalifah. Kemudian Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dipanggil oleh penguasa, diminta untuk menjadi qadhi. Dia tidak mau dan lari, bahkan dijadikan qadhi tertinggi di negara, dia pun tidak mau. Akhirnya kemudian penguasa menyangka dia mendukung pemberontakan. Akhirnya ditangkap kembali dan dia pun mendapatkan ujian di penjara. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan di Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Dan karyanya sangat luar biasa, sehingga kemudian mazhabnya disebarkan oleh murid-muridnya. Kemudian yang kedua, Al-Imam Malik ibn Anas ibn Abi Amir Al-Asbahi Abu Abdillah, Al-Imamul Faqih wal Muhaddis Al-Hafidh Imam Darul Hijrah. Imam Malik putra Anas, putra Abi Amir Al-Asbahi, kunyahnya Abu Abdillah. Gelarnya Al-Imamul Faqih, seorang muhaddis, seorang hafiz, dan imamnya tempat hijrahnya Nabi SAW. Dia adalah ulama kedua dari imam-imam mazhab yang keempat setelah Abu Hanifah. Dan dia menurunkan mazhabnya kepada murid-muridnya, atau murid dari murid-muridnya yang disebut dengan mazhab Maliki. Banyak meriwayatkan dari kalangan tabi'in. Artinya Malik ibn Anas radhiyallahu an hidup di zaman tabi'ut tabi'in. Dia tidak pernah keluar dari kota Madinah. Dia berbeda dengan ulama yang lainnya yang rihlah, berputar dari satu daerah ke daerah berikutnya, satu negara ke negara berikutnya untuk mencari para guru. Tapi Imam Malik mencukupkan di kota Madinah dan belajar kepada fuqaha us-sab'ah, kepada ahli fikih yang ma'ruf, yang 7 orang yang ada di Madinah. Dia tidak pernah keluar kecuali ke Mekah untuk haji. Dan ketika haji dia berjumpa dengan Abu Hanifah, tapi tidak memaksudkan datang ke Mekah untuk belajar, hanya untuk melaksanakan haji. Dan Imam Malik rahimahullah ta'ala diberikan kecerdasan yang luar biasa. Bahkan sepakat para ulama dilakopi dengan al-imam di zamannya. Tidak ada yang lebih hafal tentang hadis Rasul dan sunnah Nabi SAW melebihi Imam Malik. Imam Malik dia sangat memuliakan hadis Nabi SAW. Dan dia tidak pernah mengajarkan hadis Nabi SAW dalam sebuah majelis kecuali dia berwudu, kemudian memberikan wewangian pada badannya. Dan dia memakai pakaian yang paling indah yang pernah dia pakai. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sampai mengatakan, "Idza zukiral ulama fa malikun najm."
Apabila disebutkan para ulama, maka Maliklah bintangnya. Karena Malik adalah hujjah Allah atas hamba-hambanya setelah para ulama tabi'in. Bahkan kitabnya Muwatta di zamannya termasuk kitab dari awal-awal kitab hadis yang paling masyhur, yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim di zamannya. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak ada setelah Al-Quranul Karim kitab yang lebih banyak kebenarannya dibandingkan kitabnya Muwatta Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan mazhabnya didasari kepada Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan amalan penduduk Madinah, kemudian qiyas, masalihul mursalah, dan juga al-istihsan, al-urf wal adad, dan termasuk juga al-istishab dan juga sadud zari'ah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Bukhari pernah mengatakan, as-sahul as-sanid Malik an-Nafi an Ibni Umar, bahwa sesahih-sahihnya sanad hadis yang sampai kepada Nabi SAW adalah dari jalur Malik yang mengambil dari Nafi, dan Nafi mengambil daripada Abdullah ibn Umar, dan Abdullah ibn Umar mengambil dari Nabi SAW. Artinya Malik adalah sunnaiyah. Antara dia dengan Nabi SAW terlewatkan dua orang, Nafi dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun Imam Syafi'i, dia adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Mutalibi Al-Makki, lahir pada tahun 150 Hijriah di Ghaza. Kemudian ibunya membawa ke Mekah dan dia sudah hafal Quran sebelum balik. Kemudian dia belajar kepada banyak para ulama di Mekah, salah satunya Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Bahkan di usia 17 tahun dia sudah menghafal kitabnya Malik Al-Muwatta. Sebelum belajar kepada Imam Malik hanya dalam tempo 9 hari saja karena kekuatan hafalannya. Kemudian dia kembali ke Mekah, kemudian dia pergi ke Yaman, pergi ke Irak, kemudian kembali lagi ke Mekah, kemudian kembali lagi ke Irak, sampai akhirnya ke Mesir, dan dia tinggal di Mesir dan Allah wafatkan di Mesir. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah Imam Nasirus Sunnah, imam pengasas kitab usul fikih Ar-Risalah. Ketika Muhammad Al-Mahdi meminta untuk dituliskan untuknya usul fikih, maka Imam Syafi'i kemudian mengarang kitab Risalah fi Usulil Fiqh, dan dialah orang yang pertama kali mengarang kitab Usulul Fiqh yang disebut dengan Ar-Risalah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad Asy-Syaibani Al-Maruhi, karena dia asalnya dari Maru. Kemudian ayahnya membawa ke Baghdad dan dia pun besar di Baghdad, tolabul ilmi di Baghdad. Kemudian dia pun berguru dari satu tempat ke tempat berikutnya, dari negara ke negara berikutnya, sampai-sampai ulama mengatakan, Tofa Ahmad marrotaini hatta jama al-musnad. Imam Ahmad keliling dunia 2 kali, sampai dia bisa mengumpulkan kitab musnad yang sangat masyhur, Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ahmad adalah imam ahli sunnah wal jamaah. Dia dikenal bagaimana kuatnya memegang sunnah Nabi SAW. Walaupun Imam Ahmad dia paling muda dari seluruh ulama mazhab, tetapi keilmuannya menyebar sampai ke seantero dunia dan mazhabnya diakui sampai hari ini. Mazhab Hambali yang dicetuskan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun hubung kait antara satu imam mazhab dengan imam mazhab yang lainnya, kita tahu bahwa Al-Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Sabit adalah ulama yang pertama dari kalangan mazahibul arba. Dia seorang tabi'in. Dia berjumpa dengan para sahabat Nabi SAW. Dan Abu Hanifah mengambil ilmu Imam Malik, sebagaimana Imam Malik juga mengambil ilmunya Abu Hanifah. Adapun Imam Malik ibn Anas sendiri adalah gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang dikatakan Imam Syafi'i, kalaulah disebutkan ulama maka Maliklah bintangnya. Karena di tangan Imam Malik, Imam Syafi'i menjadi orang besar. Dan juga Imam Syafi'i sendiri adalah guru bagi Imam Muhammad atau bagi Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Artinya ada hubung kait, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Dan Imam Malik pernah mengambil istifadah ilmu daripada Abu Hanifah saat haji. Ikhwatal iman dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita lihat, karena ada hubung kait satu imam mazhab dengan imam mazhab yang lainnya, maka terjadilah saling memuja dan memuji antara mereka,
Seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ditanya tentang Imam Malik ibn Anas, maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, Iza zukiru al-ulama famalikun najm. Apabila disebutkan tentang Imam Malik, maka dialah bintangnya. Kemudian Abu Hanifah pernah dipuji oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ketika Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Malik, Ya Imam, kata Imam Syafi'i pada Imam Malik, apakah engkau pernah melihat Abu Hanifah? Apakah engkau pernah berdebat dengannya? Maka Imam Malik mengatakan, Naam, ya, aku pernah berjumpa dengan Abu Hanifah. Aku pernah mendebatnya. Dan sungguh, kata Imam Malik, aku pernah melihat kalau seandainya Abu Hanifah mengatakan bahwa tiang ini terbuat dari emas, padahal dia terbuat dari batu. Kemudian dia berhujah, pasti dia menang karena kecerdasan akalnya. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan, siapa yang ingin meluaskan dalam ilmu fikih, maka Abu Hanifah lah rujukannya. Ikhwatal iman, bahkan Imam Syafi'i juga memuji Imam Ahmad dan mengatakan, aku keluar dari Baghdad. Aku tidak pernah melihat ada orang yang paling faqih, yang paling zuhud, yang paling waro', yang paling alim, melebihi Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Bahkan Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan Imam Ahmad memiliki 8 keutamaan, 8 sifat. Dia imam dalam hadis, dia imam dalam fikih, dia imam dalam Quran, dia imam dalam bahasa, dia imam dalam sunnah, dia imam dalam zuhud, dia imam dalam waro', dan dia imam dalam kefakiran. Ikhwatal iman, bahkan Imam Ahmad ketika ditanya oleh putranya Abdullah ibn Ahmad, ketika Imam Ahmad terus menyebut-nyebut dan memuji Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di hadapan putranya, bahkan memperbanyak doa dalam sholatnya, maka ketika anaknya bertanya kepada bapaknya melakukan seperti itu, maka Imam Ahmad mengatakan, Ya bunai, kana Syafi'i kasyamsi lidunya, wa kal afiyati linnas. Wahai anakku, Imam Syafi'i bagaikan matahari untuk dunia. Lihat matahari, kalau tidak ada matahari, macam mana nasib dunia? Itulah Imam Syafi'i. Dan seperti kesembuhan bagi manusia. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari sini kita tahu bahwa sebagian ulama mazhab dengan sebagian ulama yang lain saling memuji. Imam Malik memuji Abu Hanifah, Imam Syafi'i memuji Imam Malik, Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i, Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad, Imam Malik memuji Imam Syafi'i, bahkan mengatakan ketika Imam Syafi'i berjumpa dengan Imam Malik, kemudian Imam Malik memberikan firasat bahwa orang ini, maksudnya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, bukan orang sembarangan, di mana ada perkara di masa depan yang akan membuat dia besar, dan firasatnya menjadi kenyataan. Bagaimana Imam Syafi'i menjadi ulama besar? Karena firasatnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kalau seandainya para imam yang mencetuskan mazhab ini satu dengan yang lainnya saling memuji, saling membesarkan, saling mengagungkan, kemudian tiba-tiba para pengikutnya saling memusuhi, para pengikutnya saling berselisih, padahal perselisihan di antara mereka sangat jelas, di mana mazhab Malik terkadang berselisih dengan mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i berselisih dengan mazhab Hambali, terutama dengan mazhab Hanafi. Tapi lihat para pencetusnya, mereka baik-baik saja, satu dengan yang lainnya saling memuja dan memuji. Itulah contoh bagaimana perselisihan bukan berarti diartikan permusuhan. Ikhwatal iman, kalau kita melihat sejarah, maka mazhab-mazhab yang disebutkan oleh para ulama tersebar di berbagai macam negara, tersebar di dunia, dan itu karena keberkahan semua ulama mazhab ini, sehingga ilmunya sangat bermanfaat kepada kita. Oleh karena itu, maka bersyukurlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala masih mengirimkan kepada kita untuk menjaga agamanya,